Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Shalom, selamat pagi. Di minggu kedua sesudah Paskah, Minggu Misericordinias Domini, mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Dalam ibadah minggu ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh dibangunkan kembali dengan kesehatan yang baru. Semalam kita disejukkan dengan turunnya hujan dan pagi ini cukup cerah untuk kita menghadap Dia. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di minggu kedua sesudah Paskah hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11, 27 dan 28. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang mau berkorban. Gembala yang mengenal setiap keberadaan kita, domba-dombanya. Mari kita naikkan pujian merespon firman Tuhan ini. Kidung Jemaat 415 ayat 1-3.
Gembala baik bersuling nan merdu. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan pujian kita dengan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersautan. Sidang jemaat akan membaca yang tertulis masuk ke dalam. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan Lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, sumber segala berkat, pemeliharaan dan kasih, kami datang. Kepadamu kami bersujud, menyatakan rasa syukur kami kepadamu, oleh karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Kepadamu kami mengaku segala keberadaan kami, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengenal setiap kami domba-dombamu. Terkadang kami memilih jalan kami sendiri yang berujung kepada ketersesatan. Terkadang kami mengeraskan hati dan tidak mau mendengar suara-Mu sebagai gembala. Terkadang kami masih suka mengikuti keinginan kedagingan kami dan melakukan berbagai kejahatan. Kami lebih sering suka khawatir, takut akan berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami kehilangan pengharapan, kami meragukan kuasa-Mu. Di dalam kehidupan persekutuan tidak jarang kami menarik diri oleh karena tersinggung. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, segala dosa dan pelanggaran oleh karena kelemahan-kelemahan kami ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami yang berdosa ini, domba-domba-Mu yang sering berlaku nakal. Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan kami dan melayakkan kami untuk menjadi kawanan domba Allah. Kiranya Engkau tidak jemu-jemu untuk menuntun kami ya Bapa ke padang rumput yang hijau dan air tenang yang jernih. Tuntunlah kami senantiasa Bapa untuk kami hidup di dalam pertobatan, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami mengaku semua dosa-dosa kami dan mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat, Allah yang Maha Kasih pasti akan mengampuni kita. Dan pengampunan ini kita terima didasarkan atas kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Firman Tuhan yang menjadi nasihat yang baru untuk kita kerjakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, kiranya setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus benar-benar menjalani kehidupan di dalam kebenaran Allah. Mari kita naikkan pujian NKB 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut ada
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 dan 2, lalu ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami rindu mendengar suara-Mu di minggu pagi ini. Kami rindu Tuhan menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan tetap menjaga kami bertumbuh bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini Bapa. Urapilah kami semua, umat-Mu yang beribadah di keluarga mereka masing-masing. Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami pengertian yang benar. Beri kami hati seorang murid dan telinga seorang hamba yang sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap hari. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus, agar kami dijauhkan dari berbagai godaan kuasa si jahat. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 dan 2, lalu ayat 10 sampai 16 dan ayat 31, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu
pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali diperkenan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, serta nanti juga kita akan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seandainya saudara dipercayakan sesuatu oleh Tuhan untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk dikembangkan, apakah kira-kira saudara akan bisa melakukannya dengan setia? Kira-kira bisa enggak? Atau di sisi lain misalnya begini, jika saudara saat ini sudah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, entah itu keluarga, entah itu orang-orang yang kita ajak bekerja, entah itu harta benda, entah itu pelayanan, sudah dipercayakan oleh Tuhan. Sudahkah saudara saat ini menjaganya dengan baik? Atau sebaliknya kita telah melalaikannya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, para raja di Israel, imam-imam dan juga nabi-nabi di sana diberi suatu kepercayaan untuk menjadi seorang gembala. Gembala bagi suatu bangsa yang besar, yaitu umat Israel, supaya dari tangan mereka ini mereka menjaga, memelihara, merawat dan mengembangkan kehidupan domba-domba Israel. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Para gembala ini justru melakukan yang sebaliknya. Mereka menjadi gembala yang serakah. Mereka korupsi, mereka mementingkan diri sendiri, mereka melalaikan tugas tanggung jawab mereka untuk menuntun umat Israel. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan lebih sering mereka mengembalakan diri mereka sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan yang baru saja kita baca ini nubuat Nabi Yehezkiel, di mana dengan keras Tuhan menentang dan mengecam perilaku para gembala Israel yang hanya menggembalakan diri mereka sendiri dan melalaikan tanggung jawab mereka sebagai seorang gembala. Kita perhatikan apa saja sih sebenarnya kesalahan mereka sehingga Allah begitu menentang para gembala ini. Di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, kita tidak baca tadi, tetapi di situ dijelaskan bahwa ternyata gembala-gembala ini, para raja, imam dan nabi-nabi ini hanya mencari untung bagi diri mereka sendiri. Kamu menikmati susunya, kamu mengambil bulunya, yang gemuk-gemuk kamu potong, kamu makan dagingnya.
mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, tetapi tidak mau menggembalakan domba-domba Israel. Selain itu mereka juga bersikap kejam, tidak peduli dan tidak punya hati terhadap domba-domba. Yang sakit tidak mereka pedulikan, yang lemah, yang terluka tidak mereka tolong, yang tersesat dibiarkan saja, demikian juga yang hilang dibiarkan hilang. Bahkan mereka menginjak-injak di dalam penindasan dengan kejam. Akibat dari kesalahan gembala-gembala ini, maka domba-domba Israel mengalami masalah besar. Mereka berserak, nyawa mereka terancam, mereka tersesat, mereka dijajah bangsa-bangsa di sekitar. Tidak ada perhatian yang mereka terima. Seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini mungkin kita juga melihat fenomena seperti ini. Ada gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri. Ada gembala-gembala yang tidak peduli terhadap domba-dombanya. Misalnya saja pejabat pemerintah yang korupsi. Atau misalnya saja pendeta yang serakah mau untung sendiri. Atau mungkin contoh lain guru yang memang bisa menjadi sosok gembala di sekolah justru melecehkan anak didiknya. Atau di tempat kerja atasan sebagai gembala harusnya mengayomi tetapi justru bersikap kejam kepada para pegawai. Bahkan di dalam keluarga sendiri ada gembala-gembala yaitu orang tua tetapi tidak peduli dan melalaikan tanggung jawabnya. Mungkin ini sebuah fenomena yang juga kita alami sekarang. Mungkin kita juga diberi tanggung jawab sebagai gembala. Tetapi menjadi gembala yang tidak baik, yang kejam, dan yang mengembalakan diri sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan supaya kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita bersikap. Kita kembali lagi, apa yang Allah lakukan? Ternyata Allah tidak tinggal diam ketika melihat umatnya diperlakukan demikian oleh para gembala-gembala ini. Apa yang Allah lakukan? Pertama kepada para gembala yang tidak baik ini. Kepada para gembala Israel Tuhan katakan, aku akan menjadi lawan mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana jika Tuhan katakan aku akan menjadi lawan mereka. Lalu Tuhan juga katakan, aku akan menuntut atau mengambil kembali domba-dombaku. Sehingga tidak ada yang bisa mereka kerjakan lagi. Lalu selanjutnya Allah akan memberhentikan mereka dari tugasnya. Sebagai seorang gembala, artinya dipecat. Kalau sudah domba-dombanya diambil, siapa yang akan digembalakan? Ini suatu sikap yang serius yang ingin Allah tunjukkan kepada gembala-gembala yang laleng model begini. Supaya mereka juga mengerti bahwa tanggung jawab mereka tidak untuk mengembalakan diri sendiri, tetapi untuk mengembalakan domba-domba Allah. Lalu sebaliknya kepada domba-domba Israel, apa yang akan Allah lakukan? Allah akan melepaskan mereka dari mulut gembala-gembala yang tidak benar ini. Jadi ada suatu pembebasan yang akan Allah lakukan. Allah akan memperhatikan mereka dan mencari mereka yang mungkin tersesat. Allah akan menyelamatkan mereka dari bahaya karena mereka berada di dalam perjuangan melawan bangsa-bangsa asing di sekitar. Lalu Allah sendiri yang akan mengembalakan mereka. Membawa ke tempat yang berumput hijau dan subur. Membawa mereka ke aliran air yang jernih. Membiarkan mereka berbaring dan beristirahat. Dan gembala Allah ini akan menjaga mereka. Bapak Ibu Saudara, sungguh suatu perubahan yang besar yang dilakukan oleh Allah ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Allah akan mengambil semua itu dan Dia akan menggantikannya dengan yang baru. Saudara-saudara, bagian ini juga merupakan nubuat tentang Mesias yang akan datang juga sebagai gembala yang baik. Gembala yang akan menggembalakan domba-domba yaitu setiap orang percaya. Yang mengenal setiap orang percaya. Yang bahkan rela untuk mengorbankan dirinya. Sehingga kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Seperti anak domba yang keluh. Yang darahnya tercurah
untuk domba-dombanya, yaitu kita. Dari sikap Allah ini kita jelas melihat bahwa satu-satunya gembala yang baik adalah Allah sendiri. Pemazmur di dalam Mazmur Minggu tadi mengungkapkan di dalam sebuah nyanyian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan seterusnya ya, saya lagi batuk jadi gak bisa nyanyi lama-lama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Dia memelihara hidupku. Dia berjaga-jaga sehingga tidak ada yang buas yang bisa menerkam. Saudara-saudara, ungkapan pemazmur ini begitu familiar kita kenal ya. Dan ini menjadi suatu penguatan iman, menjadi semangat kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan, kita gak sendiri. Sebab kita punya gembala yang baik. Lalu terakhir saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-31 Tuhan katakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Kamu sekalian, saya dan saudara adalah domba-domba Allah, domba-domba yang digembalakan oleh Allah sendiri. Di dalam introitus atau nats pembimbing ibadah minggu ini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Saudara-saudara, kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Kenapa dia disebut sebagai gembala yang baik? Pertama, karena dia mengenal domba-dombanya. Tidak ada satupun yang tidak dikenal oleh Tuhan kita. Saya dan saudara dikenal secara pribadi. Masalah-masalah yang saya atau saudara hadapi dikenal oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang Tuhan tahu. Situasi, perasaan, kehidupan, berat ringannya jalan hidup kita Tuhan tahu. Bahkan ketika ada sesuatu yang kita sembunyikan dari orang-orang, Tuhan Yesus mengetahui. Dia mengenal kita. Dia mengenal ketika kita tidur, ketika kita bangun. Ketika kita menangis, ketika kita tertawa. Lalu yang kedua, Tuhan sebagai gembala yang baik, dia rela berkorban. Pengorbanan Kristus sudah tahu, kita yakini mengorbankan nyawanya. Sebagai seorang gembala yang betul-betul menjaga dombanya. Saudara-saudara, mungkin tidak semua, bahkan tidak ada di antara kita yang mau mengorbankan nyawa bagi orang lain. Untuk menjaga domba-domba sampai kita yang diterkam hewan buas, mungkin tidak ada yang mau berkorban. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara beroleh kehidupan yang kekal. Demikian juga ia memelihara kita. Digembalakan. Artinya dituntun. Kalau sudah habis rumputnya dibawa lagi ke rumput yang hijau. Kalau ada yang mulai miring-miring, menjauh-menjauh dipanggil, ayo mendekat lagi. Dan hafal ada berapa jumlah anak-anak atau domba-dombanya. Tuhan hafal. Saudara-saudara, jika demikian Allah adalah gembala yang baik bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai domba? Yang pertama saudara-saudara, mendengar suaranya dan mengikut dia. Mendengar suaranya artinya kita tidak mengeraskan hati, tidak slang, tidak memberontak. Mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Tidak mencari jalan sendiri tetapi mengikut dia. Tidak keluar dari kawanan domba tetapi tetap ada di dalam kawanan. Dan mengikuti kemana gembala mengarahkan. Karena kita yakin gembala yang baik akan mengarahkan ke tempat yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan khawatir ataupun takut. Kita punya gembala yang siap menjaga kita kok. Kita punya gembala yang siap untuk menyembuhkan dan membalut luka kita. Kita punya gembala yang siap menyediakan berkat-berkat yang kita butuhkan, jasmani maupun rohani. Kita punya gembala yang bisa memberi kita ketentraman jiwa, keamanan, kedamaian. Jadi untuk apa kita khawatir ketika kita sudah punya segalanya di dalam dia? Untuk apa kita takut? Toh juga khawatir tidak menyelesaikan masalah.
Toh juga khawatir tidak membuat luka kita menjadi sembuh. Toh juga khawatir tidak bisa menghilangkan virus corona, tapi justru mungkin membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Oleh karena itu kita punya gembala yang baik. Jangan khawatir apapun yang sedang saudara-saudara hadapi. Lalu yang terakhir, selain sebagai domba-domba Allah, jika saudara diberi tanggung jawab untuk menjadi gembala, baik itu di rumah tangga, menjadi gembala di tempat bekerja, menjadi gembala di pemerintahan, menjadi gembala di gereja atau di dalam pelayanan-pelayanan, lakukan dengan benar supaya tidak diambil Tuhan. Kita sudah melihat contoh para gembala-gembala Israel yang dicabut tanggung jawabnya oleh Allah. Karena mereka tidak melakukan kewajiban mereka dengan benar. Selain itu, mari kita juga doakan para gembala-gembala di dunia ini yang mengembalakan kita. Supaya mereka juga diberi hati seorang gembala. Sehingga mereka dimampukan untuk menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk senantiasa hidup mengikut Dia, mendengar suaranya. Dan terlebih lagi di dalam tanggung jawab yang Tuhan beri, kita boleh kerjakan itu dengan benar. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Sidang jemaat dan saudara-saudara yang bergabung dalam ibadah secara online pada hari ini, kami berdoa dan percaya kita semua tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan warta jemaat kita hari ini. Ibadah minggu ketiga sesudah Paskah atau Jubilate kita akan adakan pada Minggu 25 April 2021 pada pukul 8 WITA dengan liturgi bahasa Indonesia. Pelayanan katekisasi dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Pelayanan konseling pranikah diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu pada pukul 18 WITA juga di gedung gereja. Pelayanan ibadah rumah tangga akan diadakan secara online pada hari Jumat 23 April 2021 pada pukul 19.30 WITA.
Ibadah kaum ibu akan diadakan pada hari ini, Minggu 18 April 2021 pada pukul 11 WITA secara online melalui Zoom meeting. Ibadah kaum bapak akan diadakan pada hari Sabtu 24 April 2021 pada pukul 19 WITA secara tatap muka di gedung gereja. Berita pernikahan, telah diteguhkan pernikahan Saudari Nigusti Putu Eka Puji dengan Saudara Ridho Lope pada hari Sabtu 17 April 2021. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan berbahagia, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini juga ucapan terima kasih dari keluarga besar Bapak Gusti Ngurah Winarte dan juga mempelai mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat, tim keamanan dan juga keluarga besar kelompok 2 dan Jemaat GKPB Efrata Buduk atas dukungan doa, materi dan tenaga yang sudah diberikan sehingga acara anak kami mulai dari pemberkatan nikah dan resepsi boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengurus Duta Kristama GKPB mengadakan lomba sayembara Mas Sekolah Minggu. Jadi pengumpulan karya dapat dimulai dari tanggal 18 April 2021 sampai 1 Agustus 2021 dan akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2021. Hadiah berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan Bapak Ibu sedang jemaat yang memerlukan info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Mewakili Jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Roh Kudus selalu memberkati dan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk berita keuangan, sebagaimana biasa yang sudah di-share di WA Group Jemaat, jadi kita bisa memperhatikannya di sana. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan untuk minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melanjutkan ibadah dengan menaikkan syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami di dalam persekutuan ini. Sungguh Engkau adalah gembala yang baik. Satu-satunya gembala yang baik yang bisa menggembalakan kami dan menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau, Bapa. Biarlah kami tetap mempertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Biarlah kami juga mau hidup di dalam ketaatan akan firman Allah. Sebagai kesiapan kami untuk mau mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Biarlah firman yang kami terima ini menguatkan iman kami dan memberi sukacita yang baru di dalam kami menjalani kehidupan beriman. Bapa, kami bersyafaat untuk seluruh umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama di keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang dilakukan, sehingga tidak menjadi sia-sia, tetapi sebaliknya menjadi berkat yang membawa damai sejahtera bagi rumah di mana kami beribadah. Tuhan, memberkati setiap pergumulan dari umat-Mu. Tanggung jawab kami sebagai gembala di keluarga, yakni sebagai orang tua. Engkau menolong dan memampukan kami untuk bisa melakukan semua tanggung jawab itu dengan baik.
menuntun anak-anak kami, bukan hanya secara fisik mereka cukup, tetapi juga secara rohani mereka bertumbuh. Tuhan, beri kami hati yang siap untuk berkorban bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan dari umat-Mu, supaya melalui itu kami merasakan bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang di dalam masa pertumbuhan mereka membutuhkan banyak hal. Tuhan juga kiranya berkenan mendampingi mereka baik di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, segala apapun yang mereka cita-citakan. Tuhan yang terus tuntun, sehingga anak-anak kami ini betul-betul menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di dalam kelemahan mereka secara fisik, biarlah iman percaya mereka terus menjadi semakin kuat. Tuhan, beri pengharapan yang baru, sukacita yang melimpah di tengah situasi pandemi yang membuat mereka sulit untuk berinteraksi keluar rumah. Kami mohon Tuhan tetap menjaga mereka di dalam kasih-Mu, memberkati setiap pertumbuhan kerohanian mereka. Kami juga teringat Bapa akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang masih di dalam proses pemulihan. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan membalut mereka, Engkau akan mendampingi mereka sampai betul-betul mereka sembuh sempurna. Kami berdoa untuk Opa Marcel, untuk Bapak Gede Arye dalam proses pengobatan, untuk Bapak Gede Puryatne, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, untuk Dadong Win, untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mengangkat mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Untuk Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan, tetap jaga dan lindungi kami dari berbagai sakit penyakit juga mara bahaya. Sehingga di dalam Tuhan hidup kami terlindungi, sehat dan sukacita senantiasa. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam pekan ini. Bapak Inyoman Suwitra, Kadek Regina Valencia Dewi, Niluh Putu Winasih, Jane Emery Harper, Igede Arya Sukarsana, Ninyoman Sri Yulia Parwati, Niluh Widiasih, Kadek Rival Yonatan, Iketut Mikayasa, Laurencia Betty Krishenda Tri, Kristiani Kahileba, Niluh Mariam Magdalena, Ninyoman Sudarmini, Nikadek Dwi Astuti, Gede Yohanes Arigunarta, Kadek Johan Untung C. Haryadi, Samuel Hartawan Adiguna, juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka, ya Allah, karena Engkau berkenan kembali memberi tanggung jawab yang baru di usia yang baru. Tuhan, memberkati mereka dengan segala berkat ilahi. Biarlah Engkau yang menuntun mereka juga mengalami pendewasaan di dalam iman. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan gereja-Mu, di jemaat Efrata Buduk khususnya. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu para majelis, pengurus di bidang dan kategorial yang ada, pemandu pujian, pemain musik, tim live streaming dan multimedia, bahkan siapapun yang mengambil bagian pelayanan sekecil apapun Tuhan. Engkau memberkati mereka beserta dengan keluarga mereka. Kami yakin Bapa, setiap pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan berkat dan buah yang manis. Kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan ke depan, Tuhan kiranya menolong agar gereja-Mu boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami dalam sepekan ke depan, baik pelayanan di kategorial kaum ibu dan kaum bapak, juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati agar semua itu boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu. Kami masih sementara melangsungkan ibadah secara online. Biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami.
Dan kami menanti saat yang indah yang Tuhan boleh beri untuk kembali kami boleh berkumpul dalam ibadah bersama. Bapa di surga, kami juga tiada henti berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai situasi sulit yang dihadapi, baik karena virus corona, karena bencana alam, karena tantangan kejahatan yang semakin meningkat. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mendampingi negeri kami, untuk memimpin dan menjadi gembala bagi kami, supaya kehidupan kami berbangsa juga tertuntun oleh karena Engkau Allah gembala kami yang baik. Segala pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi, Tuhan tolong kami. Pemerintahan kami dari pusat hingga daerah, mereka yang Kau percayakan untuk mengembalakan kami, Tuhan beri mereka hati seorang gembala yang baik. Terima kasih ya Bapa, inilah segala doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Pergumulan-pergumulan lain secara pribadi dari umat Engkau yang lebih tahu, Engkau berkenan menjawab seturut dengan belas kasih-Mu. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan, namun sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita akan berikan dengan NKB 133 akan mengiringi persembahan kita ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Mari kita membawa persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan.
atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini Tuhan, agar berkenan dan layak di hadapan-Mu, dan Engkau akan menguduskannya. Bapa yang kasih, demikian juga Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat untuk menopang kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan akan memampukan kami semua Tuhan untuk memakainya, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, kami selaku majelis, Tuhan akan menolong kami untuk mengelola berkat-Mu Tuhan, agar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami semua memakai mengelolanya takut akan Engkau. Bapa yang kasih, kami juga Tuhan berkat kehidupan kami, Engkau juga akan berkati. Terlebih mampukan kami Tuhan dengan hikmat-Mu, agar kami mampu mempersembahkan tubuh kami, agar kudus dan harum di hadapan-Mu. Seluruh doa syukur kami Tuhan, kami hanya alaskan di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pujian penutup kita akan pujikan 407, ayat 1 sebelum berkat dan ayat 2 sesudah berkat. Tuhan Kau Gembala kami. Saudara-saudaraku, para domba gembalaan Allah, mari kita kembali dalam kehidupan kita, di dalam komitmen dan keyakinan iman yang baru bahwa Tuhan beserta kita. Arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.